Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, baik berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir bersilaturahim, bermuajahah di majelis ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, supaya bertambah wawasan keilmuan kita. Karena sehebat apapun ibadah yang dilakukan oleh kita, tanpa ada ilmu maka ibadah kita menjadi sia-sia. Ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Jangankan ibadah kita ini diterima, sah saja tidak kalau tanpa ada ilmu. Makanya untuk menuju ibadah yang sempurna dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi amal soleh untuk akhirat kita. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu melanjutkan materi pengajian kita di dalam kitab fikih yang mengatur cara ibadah kita kepada Allah. Kemarin sudah tentang sunat di dalam wudhu. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Dan sunat-sunat wudhu itu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, sunat membaca bismillah. Sunat membaca bismillah ketika kita melaksanakan wudhu. Bismillahnya yang lengkap ataupun yang pendek. Kalau yang lengkap berarti bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pendek cukup dengan membaca bismillah. Apabila kita lupa membaca bismillah, maka baca di tengah-tengah wudhu. Baca di tengah-tengah wudhu. Kalau misalkan di tengah-tengah wudhu lupa, baca di akhir wudhu. Kalau di akhir wudhu masih lupa, maka ya nggak usah baca. Habis wudhu kita baru ingat, ya Allah lupa nih nggak baca bismillah. Ya udah nggak usah dibaca, kecuali makan seperti yang kemarin dibahas. Kalau makan, kita mengawali makan lupa baca bismillah, maka bisa dibaca di tengah-tengah makan. Habis makan masih lupa juga, baru ingat setelah makan. Setelah makan baru ingat baca bismillahnya nggak kebaca.
maka baca bismillah walaupun sudah selesai makan. Karena dengan membaca bismillah seketika itu juga ya, setan memuntahkan makanan yang dimakan oleh setan yang bareng dengan kita. Karena kalau kita makan minum tidak membaca bismillah, itu dibarengi dengan setan, setan pun ikut makan. Nah, kalau kita baca bismillah selesai makan, maka setan memuntahkan makanan yang dimakan oleh setan. Tapi kalau wudhu, kita selesai wudhu baru ingat lupa baca bismillah, ya udah nggak usah dibaca. Ini yang pertama, sunat wudhu. Yang kedua, wa ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan kita. Ya, membasuh kedua telapak tangan kita. Kita basuh, itu sunat membasuh telapak tangan sebelum kita melaksanakan wudhu. Jadi dicuci dulu tangan kita, dibasuh dulu tangan kita. Terus kemudian wal madmadatu dan kumur-kumur. Wal madmadatu dan kumur-kumur. Setelah kita membasuh tangan, mencuci tangan, maka disunatkan kumur-kumur. Kumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, terus kemudian diputar-putar di mulut, ya, dikumur-kumur di dalam mulut, terus kemudian dikeluarkan. Sunat kumur-kumur, ya, masukkan air ke dalam mulut. Cuman yang paling utama itu dikeluarkan. Ya, yang paling utama itu dikeluarkan. Kumur-kumur, terus kemudian wal istinsaku dan istinsak. Wal istinsaku dan istinsak ba'dal madmadoti, setelah kumur-kumur. Apa itu istinsak? Istinsak itu idkhalul ma'i fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi pada saat wudhu itu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bukan telunjuk kita dimasukkan ke hidung. Jadi yang masuk itu bukan telunjuk tapi airnya. Kalau telunjuk masuk ke hidung ya itu mengupil. Nah, jadi yang dimasukkan itu air. Ya, air ke dalam hidung. Dihirup oleh napas, disedot ke napas gitu. Jadi dimasukkan ke dalam hidung, jadi disedot oleh napas, cuman jangan terlalu berlebihan, bisa kebesekan ya. Jadi dimasukkan ke dalam hidung. Itu istinsak disebutnya. Jadi tidak ada sunat wudhu itu memasukkan tangan, jari ke hidung gitu tah. Jadi sunat wudhu itu istinsak, air dihirup oleh nafas, oleh hidung, lewat dengan napas kita. Ya, airnya dihirup oleh napas. Terus kemudian setelah masuk dikeluarkan lagi, dikeluarkan lagi. Nah itu disebutnya istinsak, menghirup air lewat hidung dengan menggunakan napas. Cuma tadi jangan terlalu berlebihan, bisa kebesekan. Nah hikmah daripada mencuci tangan, kumur-kumur, terus kemudian istinsak, hikmahnya supaya kita ini mengetahui ma'rifatu awsofil ma'i min launin wa ta'min warihin hal taghayyarat aula, supaya kita bisa mengetahui sifat air, kondisi air yang akan digunakan oleh kita ketika kita melaksanakan wudhu. Apakah air itu berubah baik dari rasanya ataupun baunya,
ataupun dari warnanya berubah apa tidak, itu bisa dideteksi dengan cara tadi mencuci tangan, terus kemudian kumur-kumur dan menghirup air lewat hidung yang disebut dengan istinsyaq. Maka disunatkan. Nah, terus sunat lagi disunatkan antara kumur-kumur dengan istinsyaq itu disatukan, dibarengkan. Ya, dibarengkan. Ya, kumur-kumur terus istinsyaq dalam satu kali siukan. Dalam satu kali siukan antara kumur-kumur dengan istinsyaq bareng. Ya, jadi bareng sekaligus antara kumur-kumur dan istinsyaq. Pada saat kita melaksanakan wudhu itu sunat dibarengkan daripada dengan dipisah. Nah, walaupun dipisah tetap kita punya sunat walaupun dipisah. Misalkan kumur-kumur terus kemudian istinsyaq dipisah, itu kita punya sunat. Cuman dengan disatukan berarti jadi bertambah tuh sunat wudhunya, jadi bertambah. Nah, jadi sekali lagi pada saat wudhu ya, jadi untuk hidung itu bukan berarti jari tangan kita ini masuk ke dalam hidung, itu tidak disunatkan, istinsyaq. Nah, ini sunat. Terus kemudian sunat ketika melaksanakan wudhu wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala, seluruh kepala itu diusap. Nah, itu sunat. Karena mengusap sebagian kepala itu wajib, fardu di dalam wudhu. Mengusap seluruh kepala, ya, mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunat. Jadi diusap ya, bukan dibasahi, lain dibajur, tapi diusap. Kalau misalkan yang sebagian kan suka begini tuh, sebagian kepala. Nah, kalau yang sunat itu seluruh kepala diusap. Ya, seluruh kepala diusap. Ya, caranya jadi begini. Jadi kepalanya, tangannya dibasahi, terus kemudian dilewati ya, dari depan ditarik ke belakang, dari belakang tarik ke depan. Jadi dari depan tarik ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan. Jadi terusap semua kepala. Jadi lain gitu-gitu ya, lain gitu-gitu diusap-usap. Nah, iya. Jadi mengusap seluruh kepala. Jadi caranya seperti tadi. Jadi tangan kita begini, terus dari depan ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan. Itu sunat mengusap seluruh kepala. Sunat. Wa masu jami'ir ra'si. Terus kemudian yang selanjutnya sunat wudu itu wa masu jami'il uzunain zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin. Wa masul jami'il uzunain, dan mengusap seluruh telinga, zohir dan batin. Zohir dan batin kedua telinga dengan air yang baru. Nah, ini ketika melaksanakan wudhu. Nah, jadi sunat ketika kita melaksanakan wudhu, ya, disunatkan mengusap seluruh telinga. Ya, mengusap seluruh telinga. Jadi telinga kita diusap. Telinga nih. Cara mengusap telinganya, ya, cara mengusapnya, ya, jadi tangan kita dibasahi. Nah, makanya bahasanya mengusap. Jadi kalau mengusap itu tidak ada air mengalir. Kalau ada air mengalir disebutnya membasuh. Seperti wajah itu membasuh disebutnya. Karena ada air yang mengalir. Tangan, membasuh tangan. Nah, kalau mengusap itu tidak ada air mengalir, cukup dengan dibasahi tangan kita.
Nah, cukup dibasahi dengan tangan kita. Nah, cara membasahinya, cara mengusap, ya, cara mengusap sebagian, cara mengusap telinga, zohir dan batin. Nah, jadi yang pertama telunjuk kita kita masukkan, ya, dibasahi dulu, terus kemudian telinga kita ini membersihkan lepitan yang ada di telinga, yang ada di daun telinga dibersihkan. Terus kemudian yang jempol di belakang. Yang jempol di belakang telunjuk ini untuk membersihkan kotoran yang ada di telinga. Nah, terus jempol itu dari bawah, ya, dari belakang terus ditarik ke depan. Itu cara basahi air dulu, terus kemudian ya lipatan di telinga dibersihkan, takut ada kotoran, ada najis. Terus yang jempol ini dari bawah ditarik ke atas. Nah, itu seperti itu. Terus tangan kita yang ini, ya, tangan kita yang telapak tangan, terus kemudian ditempelkan ke telinga. Itu cara sunatnya seperti itu. Cara sunat di dalam membasuh mengusap telinga, baik secara zahir maupun secara batin. Ini caranya seperti tadi. Cara membasuh telinga tadinya, mengusap semua telinga zahir batin dengan air yang baru. Jadi dibasahi dulu tangan kita dengan air, terus kemudian telunjuk, ya, dua-duanya bareng, tangan kiri kanan, telunjuk membersihkan lipatan, takut ada najis, takut ada kotoran, dibersihkan. Terus kemudian tangan yang jempolnya dari bawah ditarik ke atas. Terus tangan yang telapak tangan ini ditempelkan ke telinga. Nah, itu sunatnya seperti itu. Gitu, cara sunat di dalam wudu. Wa mashu jami'il uzunain zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin. Terus kemudian yang selanjutnya sunat ketika kita melaksanakan wudu, wa tahlilul lihiyatil kasati. Sunat menyela-nyela janggut yang tebal. Takutnya kita punya janggut yang tebal, ya kan, ada aja orang yang punya janggut tebal, bewok. Ini sunat di sela-sela. Bagaimana cara menyela-nyelanya? Ya, cara menyela-nyelanya, jadi jari tangan kita begini, terus kemudian dari bawah cukup dengan begini. Misalkan kita ini punya janggut, nah cukup dengan begini. Sunat dari bawah, terus kemudian begitu gentah di sela-sela. Nah, di sela-sela sunat. Ya, sunat di sela-sela. Apabila wa tahlilul lihiyatil kasati, janggut yang tebal, sunat begitu. Tapi apabila janggutnya tipis, janggut bewok tipis, maka janggut yang tipis ini kena airnya menjadi wajib. Jadi harus kena air. Jadi permukaan kulit ini harus kena air. Karena jenggotnya ini tipis. Kalau yang tebal cukup permukaan saja, cukup dengan cara seperti tadi. Kalau misalkan yang tebal, ya yang tipis ya harus kena air semua. Kulitnya itu harus terkena air karena tipis. Maka
tergantung yang janggut yang kita miliki ini tebal apa tipis. Terus kemudian wa tahlilu asabi'il yadain wa rijlain, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Jadi antara jari-jari tangan, jari-jari tangan dulu ini dikhawatirkan ada kotoran atau ada najis, maka di sela-selanya menjadi wajib. Menjadi wajib. Tapi kalau misalkan tidak ada, sunat. Sunat dengan dikhawatirkan ada yang menghalangi air ke kulit, sehingga sunat di sela-sela. Nah, cara menyela kedua tangan itu bitasbih. Bitasbih. Bitasbih dengan cara seperti ini, bitasbih. Tasbih seperti ini, sela-sela antara jari-jari tangan, ditasbih dengan cara seperti ini. Jadi supaya antara jari-jari ini tidak ada kotoran, itu disunatkan tasbih tangan seperti itu. Nah kalau kaki, kalau menyela-nyela kaki tidak seperti itu, caranya beda. Nah kalau jari-jari kaki, cara menyela-nyelanya disunatkan. Yang pertama bihinsir yadihi yusra, dengan kelingking ini namanya cinggir, diawali dengan kelingking kelingking tangan kita yang kiri, menggunakannya dengan kelingking tangan yang kiri, maka dimasukkan ke kaki yang kanan terlebih dahulu. Kaki yang kanan, cara yang sunatnya dari bawah gitu tak. Ini contohnya kaki, ini contohnya kaki. Maka kaki kanan dulu, ini cinggirna, gitu tak. Terus kaki kanan, terus sampai kaki kiri, cara seperti itu. Makanya kan kalau di kita posisi wudhunya, kalau di kita suka berdiri, susah bisa jatuh kalau seperti itu. Makanya kalau di Mekah di Masjidil Haram itu wudhunya suka pakai duduk, ada tempat duduknya, bari diuk. Wudhunya bari diuk. Kalau di kita suka sambil berdiri, kalau di sana di Mekah itu suka ada tempat duduk. Bahkan sebagian di kita pun masjid itu suka ada tempat duduknya, ada tempat duduknya. Jadi wudhunya bari diuk. Bari diuk. Karena seperti itu. Jadi dengan jari tangan yang kiri, dengan jari kelingking tangan yang kiri. Ini maka disunatkan caranya seperti itu. Terus kemudian wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, sunat. Bagian yang kanan dulu, terus kemudian baru yang kiri. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, terus kaki kiri. Jadi makruh kalau misalkan terbalik, kanan dulu baru kiri, itu makruh. Adapun anggota badan yang sifatnya tua, yang mudah dibasuhnya secara bersama, maka cukup dengan satu kali, tidak mesti kanan dulu atau kiri dulu. Seperti pipi. Pipi kan ada pipi kanan, pipi kiri. Gak usah kanan dulu gitu tah, kanan heula terus kiri, gak usah begitu. Kalau misalkan untuk pipi cukup dengan bareng. Jadi gak disunatkan pipi kanan dulu terus pipi kiri. Nah kalau untuk pipi ini bareng.
seperti dua pipi. Nah ini termasuknya dua anggota badan yang ada dua, ada kanan dan kiri, tapi tidak disunatkan kanan dulu terus kiri. Ini cara membasuhnya dengan cara bersama-sama, karena mudah bisa dilakukan secara bersama-sama. Ya, jadi kalau misalkan bareng itu mudah dilakukan. Jadi tidak disunatkan kanan dulu terus kiri. Kalau kaki dan tangan kan susah bareng. Ya, kaki dan tangan kita nih bareng dua-duanya dibasuh, dicuci dua-duanya langsung dibasuh, maka sulit. Kaki dua-duanya langsung manhese sulit. Nah makanya tidak disunatkan ya, kedua pipi walaupun ada kiri dan kanan ini dipisah, artinya kanan dulu terus kiri, tidak disunatkan ya, tapi cukup dengan disucikan sekaligus kiri dan kanan. Nah, terus kemudian disunatkan ketika kita wudhu watoharatu salasan. Wudhunya dilakukan 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali disunatkan. Membasuh kepala, mengusap sebagian kepala itu 3 kali sunat. Apabila kurang dari 3 ataupun lebih, kurang atau lebih, jadi kebanyakan lebih dari 3. Apabila lebih dari 3 maka jadi makruh. Kalau wudhunya tidak batal, ya, wudhunya tidak batal, cuman makruh, ya, dimakruhkan karena lebih dari 3 kali. Terus kemudian wal mualatu, dan disunatkan berturut-turut. Jadi sunat berturut-turut, membasuh anggota yang satu terus kemudian membasuh anggota yang lainnya, berturut-turut namanya. Nah berturut-turut itu disunatkan tidak menjadi fardu, tidak menjadi wajib ya. Artinya kalau misalkan kita melaksanakan wudhu, jangan kita wudhu di rumah ini nggak ada air. Setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, habis airnya, ya, Sementara di musola ini sholatnya mau dimulai, sementara wudhu kita ini nunggu air penuh ngisi, lama kelamaan. Akhirnya kita buru-buru ke masjid dan dilanjutkan wudhu kita di masjid, boleh dilanjutkan. Seperti tadi baru sampai kepada membasuh kedua tangan. Nah, tinggal dilanjutkan mengusap sebagian kepala. Nah, itu sunat mualah. Nah, ketika tidak bermualah pun, tidak berturut-turut pun, maka sah wudhu kita, cuman tidak punya pahala sunat. Jadi wudhu kita kepotong berjalan dari rumah ke musola atau ke masjid untuk melanjutkan wudhu. Jadi wudhunya tertunda. Nah itu disebutnya tidak mualah, tidak berturut-turut. Nah ini disunatkan pada saat kita melaksanakan wudhu. Terus kemudian disunatkan lagi ketika kita melaksanakan wudhu, menurut kaul yang muktamad, kaul yang unggul, yaitu membaca bacaan atau doa-doa pada saat kita melaksanakan wudhu. Nah, ketika kita membasuh kedua tangan kita, telapak tangan, doanya Allahumma hfaz yadayya min ma'asika kulliha. Anu teu apal teh urang. Terus kemudian ketika kita kumur-kumur, ada doanya, doa kumur-kumur.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita gergumur-gumur, apal kata? Gergumur-gumur. Terus kemudian istinsya doanya Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Kita doa istinsya supaya kita mencium ya wanginya surga dengan sebab istinsya. Terus membasuh wajah disunatkan, membasuh wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi supaya kita ini wajah kita di hari kiamat nanti ini ya berseri-seri putih, jadi tidak gelap. Jadi supaya ulah poek banget ya. Jadi supaya terlihat wajah kita ini cerah. Ini doanya. Terus kemudian doa pada saat kita membasuh ya membasuh tangan kanan dulu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Supaya tercatat ya dengan tangan kanan kita ini mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita. Terus kemudian ketika membasuh tangan yang kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala miwaro izohri. Terus kemudian ketika mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Terus kemudian ketika mengusap kedua telinga kita, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu. Nah itu ketika membasuh telinga, mengusap telinga. Terus kemudian ketika membasuh kedua kaki kita, Allahumma sabit qadami ala surat yauma tazilu fihi fihil aqdam. Nah itu zikir ba'da zikir ketika kita membasuh anggota wudhu. Itu disunatkan membaca doa itu kalau kita hafal. Ya kalau misalkan tidak hafal di dalam hati, ya ketika kita melaksanakan wudhu, membasuh anggota wudhu, mengusapnya, maka di dalam hati ya kita minta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Seperti kita misalkan membasuh kedua tangan kita, diingat ya Allah ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Itu pada saat kita melaksanakan wudhu, cukup di dalam hati kalau kita tidak hafal doanya. Terus kemudian disunatkan setelah selesai wudhu menghadap ke arah kiblat membaca doa. Membaca doa, tangan kita diangkat ya dengan baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terus membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus ya selesai wudhu kita. Nah ini sunat di dalam wudhu. Ya sunat di dalam wudhu. Jadi sunat wudhu ini
apabila tidak dilakukan memang tidak merusak wudhu kita. Ya, cuman wudhu kita tidak ada nilai lebihnya, tidak ada nilai lebih, tidak ada keuntungan dari wudhu yang dilakukan oleh kita karena tidak mengerjakan yang sunat. Jadi apabila kita wudhu terus kemudian mengerjakan yang sunatnya, berarti wudhu yang dilakukan oleh kita ya ini banyak keuntungan, ya, banyak keuntungan sunat yang didapatkan oleh kita ketika melaksanakan wudhu. Jadi wudhunya ya secara yang fardunya terlaksana, terus kemudian yang sunat-sunatnya pun dilaksanakan, berarti kita punya keuntungan dari wudhu yang dilakukan. Apa untungnya? Jadi banyak sunat-sunat tambahan dari wudhu yang dilakukan oleh kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam. Orang sadayana menangkap barokahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.